Teman, balik lagi bersama saya Wayan Reptil. Teman-teman di rumah udah tahu belum tentang 5 jenis ular viper yang ada di Indonesia? Bagi teman-teman yang belum, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman di rumah 5 jenis ular viper yang ada di Indonesia, termasuk yang paling mematikan, teman-teman. Dan di sini saya menjelaskan yang saya tahu ya teman-teman ya, karena saya hanya tahu beberapa ya tentang ular, teman-teman. Karena di daerah saya ini ya populasi ular itu sangat terbatas, teman-teman. Jadi mungkin ular yang saya temukan itu terbilang sama gitu. Padahal di dunia ini ada 3.600 spesies ular ya teman-teman. Dan untuk ular viper itu kira-kira ada 1.000 spesies, tapi saya hanya mengetahuinya sedikit ya, jadi saya menjelaskan 5 saja. Kalau saya tahu lagi, saya akan melanjutkannya. Oke, biar nggak lama-lama lagi ya kan. Yuk kita langsung ke videonya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang ada di rumah atau di tempat kerja, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, tetap pantengin channel saya Wayan Reptil, sahabat alam. Yuk ke videonya langsung. Sedap. Nah, teman-teman pasti tahu ular viper kan? Ular viper memiliki taring Solenoglypha yang bisa dilipat saat menutup mulut dan bisa bergerak saat menelan makanannya. Ular viper sangat ahli dalam bertahan hidup. Mereka bisa bertahan beberapa minggu sampai beberapa bulan tanpa makanan karena metabolismenya yang lambat. Rata-rata ular viper adalah arboreal, hidup di atas pepohonan, atau terestrial, hidup di tanah. Ular viper bisa hidup di daerah dataran rendah hingga daerah di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Ular viper biru atau Timeris insularis adalah subspesies pit viper asli Indonesia. Hewan kecil yang saat dewasanya panjangnya mencapai 93 cm ini tersebar di beberapa pulau di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores, Alor, dan Wetar. Namun, selain di Indonesia, ular ini juga bisa ditemukan di Timor Leste. Ular berwarna biru ini merupakan arboreal yang kerap menghabiskan waktunya bertengger pada ranting-ranting pohon, menyergap, mencari mangsa dari atas ketinggian 900 sampai 1200 meter. Ular yang dijuluki berbibir putih ini masuk dalam keluarga ular beludak. Para pemangsa yang cukup agresif melalui sepasang taring melengkung yang beracun di bagian depan. Si biru cantik ini menyuntikkan bisa di tubuh korban. Tak main-main, Timeris insularis masuk ke dalam salah satu ular berbisa tinggi yang memiliki kandungan bisa hemotoksin. Kandungan bisa yang sangat kuat dan menyerang sel darah. Jika tergigit ular ini, korban biasanya akan mengalami rasa sakit yang hebat, pembengkakan, terasa panas di area gigitan, melepuh, bahkan kerusakan jaringan pada area gigitan. Rasa kaku dan nyeri yang meluas perlahan-lahan ke seluruh bagian anggota yang tergigit. Ular ini punya bisa yang cukup berbahaya, namun jarang hingga menyebabkan kematian. Kendati demikian, tidak semua gigitan ular disertai dengan pengeluaran bisa. Gigitan kering yang bersifat refleks atau peringatan biasanya tidak disertai bisa dan tidak membahayakan. Gigitan kering, ular ini tidak menimbulkan gejala-gejala keracunan seperti di atas. Walaupun begitu, tetap waspada. Pasalnya, untuk sabu atau serum antibisa ular Timeris insularis ini belum tersedia di Indonesia.
Tropidolaemus wagleri atau bandotan candi adalah sejenis ular pohon berbisa dari anak suku Crotalinae atau bandotan berdekik. Ular ini juga dikenal dengan nama-nama lokal seperti ular punai, ular cinta manis, ular kapak tokong, dupong, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, ular ini dikenal dengan nama Templey Viper. Ular ini terdapat di wilayah tropis Asia Tenggara. Ciri-ciri fisik ular cantik ini memiliki warna hitam dengan corak tak beraturan yang berwarna hijau. Bibir, dagu, dan lehernya berwarna kuning dan putih kehijau-hijauan. Sisik-sisiknya dengan garis sutur berwarna hitam pada punggungnya. Yang hitam ada beberapa bintik-bintik hijau dengan pinggir hitam yang menyebar. Selain itu, ada semacam pola belang-belang hijau di bagian punggungnya dan kuning di badannya. Bagian ventral biasanya berwarna putih kehijau-hijauan dengan corak kuning tak beraturan. Yang pinggirnya hitam dan kadangkala bertotol-totol hitam, pada bagian ekornya berwarna hitam dan dengan bercak-bercak hijau. Habitat dari ular cantik ini umumnya ditemukan pada dataran rendah dan pegunungan. Akan tetapi kebanyakan berada di dataran rendah yang basah dekat perairan, seperti persawahan, tepi sungai, rawa-rawa, dan hutan bakau. Aktivitas hariannya dilakukan secara arboreal, yang sebagian besar waktunya berada di atas pepohonan, baik pada malam hari juga di senja atau dini hari. Sementara pada ular yang muda lebih sering ditemukan di permukaan tanah. Racun atau bisa ular viper wagleri termasuk hemotoksin, yaitu racun yang langsung menyerang darah dan sistem sirkulasinya. Wagleri mempunyai bisa yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya atau untuk pertahanan diri terhadap serangan atau gangguan makhluk hidup lain, termasuk manusia. Perkembangbiakan viper wagleri adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Sekali melahirkan bisa mencapai 15-40 ekor. Karakter dari ular cantik ini tidaklah terlalu agresif, cenderung sangat tenang, jarang bergerak, seakan terlihat jinak. Akan tetapi ular ini sangat berbisa dan berbahaya jika terkena gigitannya, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi kita manusia. Makanan dari ular wagleri terdiri dari burung, kadal, dan katak. Panjang tubuh ular wagleri untuk betina tumbuh sekitar 90 cm sampai 1 meter. Tubuhnya berwarna hitam dengan garis-garis kuning, sedangkan untuk jantannya tumbuh sekitar 75 cm sampai 80 cm. Jantan memiliki kepala berbentuk segitiga besar dengan tubuh hijau yang relatif tipis. Mereka hampir seluruhnya arboreal dan ekornya dapat memegang untuk membantu memanjat. Ular beludak sisik gergaji atau yang memiliki nama latin Echis carinatus ini tergolong ke dalam jenis ular viper dengan ukuran yang relatif kecil. Memiliki nama lain, Saw Scale Viper. Ular ini memiliki ukuran dewasa dengan panjang hingga 90 cm. Dengan mayoritas tubuh berwarna coklat dengan sebagian motif putih. Pewarnaan Echis mencakup berbagai macam warna, coklat, abu-abu, atau orange, dengan bercak punggung yang lebih gelap dan bintik-bintik lateral. Ular beludak bersisik gergaji bergerak dengan pergerakan samping atau lihat sidewinders. Mereka aktif di malam hari, keluar saat senja untuk berburu makanan yang meliputi mamalia, burung, ular, kadal, amfibi, dan invertebrata seperti kalajengking dan lipan. Spesies ular bertelur ini menghasilkan hingga 2-3 telur per betina. Ular ini tinggal di Afrika Utara, sedangkan spesies yang lain menghuni Timur Tengah dan Asia Selatan. Ular beludak bersisik gergaji
Sifatnya lekas marah, agresif, dan bisa mematikan, membuat mereka sangat berbahaya. Saat waspada, ular bludak bersisik gergaji akan bergerak perlahan dengan tubuh melingkar ke dalam lipatan berbentuk S. Sisik miring digosok satu sama lain untuk menghasilkan suara mendesis, yang merupakan alarm pertahanan yang digunakan untuk memperingatkan pemangsa potensial ular ini. Bagaimanapun, cepat menyerang dan tingkat kematian bagi mereka yang digigit tinggi. Di daerah di mana mereka terjadi, diyakini bahwa ular bludak bersisik gergaji bertanggung jawab atas lebih banyak kematian manusia daripada gabungan semua spesies ular lainnya. Kandungan bisa ular bersisik gergaji adalah hemotoksin, masih sama pada ular viper lainnya yang merusak sel darah. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan ke teman-teman dan grup kalian ya. Oke lanjut, gaskan, squee. Ular tanah merupakan ular berbisa yang berbahaya. Ular ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda di wilayah Indonesia. Nama lokal di Indonesia antara lain bandotan bedor, orai lemah, ular sibuk, dan ular edog. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Malayan Pit Viper. Sedangkan nama latinnya dikenal dengan Caloselesma rhodostoma. Morfologi ular tanah. Ular tanah adalah ular yang tidak terlalu panjang, namun cenderung agak gemuk. Rata-rata panjang ular tanah adalah 76 cm. Namun, ular betina bisa tumbuh lebih panjang hingga 91 cm. Sesuai namanya, warna ular tanah sangat mirip dengan warna tanah, yaitu coklat agak kemerahan pada bagian punggungnya. Sedangkan tubuhnya memiliki corak segitiga besar berwarna coklat tua, selang-seling dengan warna kuning pucat. Corak dan warna ini membuat ular tanah mudah berkamuflase di alam, terutama di antara dedaunan kering. Kepala ular tanah berbentuk kas segitiga, seperti ular berbisa pada umumnya. Selain itu, sisi atas kepalanya tertutup semacam perisai simetris. Moncongnya meruncing dan bibirnya berwarna putih keabuan. Sifat ular tanah. Ular tanah adalah ular yang memakan mangsanya dengan cara menyergap. Hewan berbisa ini tampak pasif menunggu mangsa hingga lewat di depannya. Ular tanah merupakan hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Makanannya adalah tikus, kodok, kadal, dan burung. Ular menggigit mangsa-mangsanya dan bisanya menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh. Jika bisa ini mengenai manusia, bahkan bisa ular tanah menyebabkan kematian organ-organ dan berisiko harus diamputasi jika tidak segera diberi sabu atau serum anti bisa ular. Tingkat kematian akibat gigitan ular tanah mencapai 2% dari total kasus. Ular tanah memiliki kandungan bisa hemotoksin, dan serum antibisa ular adalah salah satu serum antibisa yang tersedia di Indonesia. Hal ini disebabkan kasus gigitan ular tanah cukup tinggi di Indonesia. Cara ular tanah berkembang biak. Ular tanah berkembang biak dengan cara ovivar, yaitu bertelur. Telur-telur ular ini akan dijaga oleh ular betina hingga menetas. Ular viper bertanduk atau Chiraetis adalah salah satu ular berbisa di gurun Afrika Utara dan Timur Tengah. Biasanya ular viper bertanduk ditemukan di gurun Sahara, Mesir, dan Maroko. Namun ular ini jangkauannya meluas hingga ke utara Mali, Niger, Sudan, dan Mauritania. Dibandingkan ular berbisa lainnya yang juga hidup di gurun, ular viper bertanduk memiliki ciri fisik yang mudah dikenali, yakni adanya 2 tanduk di kepalanya. Ciri fisik ular viper bertanduk. Dibandingkan dengan kebanyakan ular di wilayah gurun, ular viper bertanduk memiliki tubuh yang terbilang pendek.
yakni rata-rata 30-60 cm. Betinanya lebih besar, namun antara jantan dan betina dari golongan viper bertanduk memiliki struktur tubuh dan pola warna yang sama. Ular viper bertanduk memiliki kepala yang agak datar, lebar, dan berbentuk segitiga, dengan mata di samping kepala serta leher yang tipis. Sesuai dengan namanya, ular ini memiliki tanduk supraorbital yang terdiri dari satu sisik di atas setiap mata. Ciri fisik inilah yang secara umum membedakan ular viper bertanduk dengan ular lain dari genus Chiraetis. Cara ular viper bertanduk berkembang biak. Sebagai hewan ovipar, telur-telur viper bertanduk berkembang di luar tubuh induknya. Peningkatan konsumsi oksigen memungkinkan ular untuk mengalami pola pertumbuhan eksponensial sepanjang perkembangan embrio, dan respirasi normal diasumsikan setelah menetas. Oke teman-teman, mungkin segitu penjelasan saya tentang 5 ular viper di dunia. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang ular apa saja, silahkan komen di bawah atau bisa DM IG saya ya. Ini nama IG saya dan ini nama Facebook saya teman-teman. Oke, siapa yang reptil undur pamit dulu. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan ya teman-teman ya. Oke, jika kalian ingin bertanya, silakan tanyakan saja. Jangan langsung dan jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe juga bisa. Oke, siapa yang reptil? Next you, sahabat reptil. Nah.